Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang harus kamu jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Divo Mi'raj Al-Aziz, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang insya Allah akan menjelaskan tentang protokol kesehatan, sosialisasi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Stay tune. Ini dia 5 hal yang harus kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk menjabat tangan, apalagi memeluk dan cipika-cipiki. Kalau bisa, bahkan jangan berpergian ke tempat-tempat umum kalau memungkinkan bekerja dari rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, juga jangan berkeluh kesah. Kita juga menjaga keamanan diri dari transisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, kita harus melakukan social distancing, baik selama dalam perjalanan dan ketika melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengilustrasikan apa sih manfaat social distancing ini adalah animasi yang dibuat oleh John Delkan yang menjadi viral di media sosial. Ada sederetan korek api yang saling menyinari dan terbakar, dan ini mengakibatkan efek domino, hingga salah satu dari mereka menyingkir untuk menghentikan efek domino tersebut. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ya, sedikit deh, nggak bisa ketemu pacar, nggak bisa ketemu teman-teman. Tunggu dulu. Jaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Zaman sekarang udah ada telepon, bahkan video call yang bisa bahkan sangat memudahkan kamu untuk komunikasi. Jadi, daripada ngumpul-ngumpul malah menyebarkan wabah, lebih baik kita sama-sama waspada. Tenang saja, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Dan kedua, jaga anggota keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan hanya diri kita, tapi juga orang terdekat kita. Pasangan, anak, orang tua, itu semua harus juga perlu kamu perhatikan loh. Menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihannya, tapi juga hatinya. Situasi seperti ini pasti mudah dan bisa membuat mereka stres dan khawatir. Karena tidak bisa beraktivitas normal, gak bisa kemana-mana, belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang terus bertambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengar dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kamu. Tapi sebaliknya, inilah saatnya saling menghibur, saling menguatkan. Inilah saatnya kita bisa menghitung rasa syukur kita kepada Allah. Tidak semua hari semakin baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya, kan? Yang ketiga, jaga jempol. Loh, kok jaga jempol? Iya betul, di tengah banyak pekerjaan yang terdampak gara-gara corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru, yaitu WhatsApp forwarder. Kerjaannya ya forward message
ke WhatsApp grup, baik itu grup keluarga, grup angkatan, komunitas, alumni, dan masih banyak. Coba deh perhatikan dalam beberapa hari saja, pasti jumlah forward message meningkat drastis. Yang biasanya nggak pernah tuh kirim forward message, sekarang jadi mulai ngirim juga. Hayo, kalau kamu senyum-senyum, mungkin kamu salah satunya juga ya. Nggak salah sih, bagus. Justru karena kita ikut membantu menyebarkan informasi. Tapi penting, jaga jempol kamu supaya tidak mudahnya menyebarkan berita. Cek dan recheck dulu, pelajari, sharing dulu. Pastikan kamu tahu sumbernya dari mana. Pastikan kamu cari tahu kebenarannya. Jika itu memang informasi yang berguna, kamu boleh-boleh saja membagikannya. Tapi jangan sampai semua informasi yang kamu terima langsung kamu sebarkan begitu saja. Nanti bukannya membantu tapi malah bikin ricuh. Yang keempat, jaga emosi. Situasi seperti ini pasti tidak sesuai dengan yang kamu rencanakan. Bahkan mungkin banyak rencana yang kamu buat sebelumnya jadi berantakan. Liburan batal, tidak tiket pesawat yang hangus, penjualan jadi sepi, omset bisnis menurun. Wah. Coba ya untuk tetap tenang, jaga emosi dan perasaan kamu. Wajar sih jika saat ini kamu takut, tapi jangan sampai jadi panikan akut. Karena faktanya 90% dari ketakutan manusia tidak menjadi kenyataan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah yang susah pasti bisa terlewati. Pastinya kamu juga sudah pernah melewati berbagai masalah kan? Nah, coba deh ingat-ingat kembali cara apa sih yang kamu lakukan agar bisa mengelola emosi kamu. Kurangi mendengarkan berita yang bisa bikin kamu resah, tapi malah bisa bikin kamu depresi. Di saat seperti ini, pola pikir itu penting banget. Karena pola pikir yang positif akan menambahkan imunitas tubuh, dan sebaliknya pola pikir yang negatif dan resah justru malah akan mengurangi imunitas dan membuat tubuh lemah. Dan yang kelima, jaga kesehatan. Ya, inilah paling penting. Tahukah kamu apakah wabah corona ini akan berakhir atau justru malah akan bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Yang benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita inilah virus ini akan mati atau akan disebarluaskan. Kalau kita menjaga kebersihan, cuci tangan dengan air sabun minimal 20 detik, maka virus itu akan mati dengan di tangan kita. Tapi kalau kita cuek, malas, menganggap remeh dan tidak hati-hati, pegang sana, pegang sini, wah virusnya justru malah bisa jadi kemana-mana. So, penting banget nih untuk kita jaga kebersihan. Ingat, cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir minimal 20 detik. Gunakan hand sanitizer setelah kamu berpergian. Dan juga jaga kebersihan rumah. Lakukan disinfeksi dan tentunya jaga pola makan. Juga pola tidur, olahraga. Intinya tingkatkan imunitas tubuh kita agar kita tidak terjangkit virus corona. Dan yang terpenting, yang tidak boleh terlewatkan juga, berdoa dan tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera membawa berakhir kita keluar dari virus ini. Jadi ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, dan jaga kesehatan. Kuat iman, kuat imun. Dan yang terakhir, pentingnya vaksinasi untuk kita. Marilah kita melaksanakan program pemerintah dengan melakukan vaksin di tempat-tempat sarana kesehatan. Karena dengan vaksin, mudah-mudahan kita semua terbebas, terlindung dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.